Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Lagi-lagi para mukibin itu jika berbicara itu mereka tuh hanya mengikuti gitu loh, ikut-ikutan. Intinya di situ. Logikanya itu bagaimana gitu loh. Jarak 550 tahun. Orang hanya percaya dengan katanya. Kalau pihak yang utama yang paling ujung itu masih hidup, orang mungkin percaya. Yang sisa hanya orang-orang sekarang ini. Dengan jarak rentan waktu segitu panjang, ratusan tahun, mudahnya orang percaya hanya dari katanya. Mungkin kalau orang biasa, orang itu tidak akan bertanya, orang itu tidak akan mengoreksi, tidak. Lah ini kan nasab dari Kanjeng Nabi. Pasti umatnya yang lain, umatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad ini akan mengoreksi apakah benar kamu itu turunannya Kanjeng Nabi. Itu lumrah dan alami, makanya harus disodorkan kitab zaman, disodorkan bukti yang jelas-jelas sahih, kan begitu. Kalau logika semacam itu lalu diterima dengan mudahnya, lebih baik kalian itu apa? Mengaku semua keturunan Nabi. Alasannya itu tadi, katanya. Enak kan gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin masih laku, tapi di luar negeri kan tidak laku hal semacam itu. Orang luar negeri tidak melihat seperti itu, beda. Makanya jika ada orang bertanya, tidak ada yang membatalkan, ya karena di luar negeri itu sepi gitu loh. Ya karena di luar negeri itu hal-hal begitu tidak dilihat orang. Nah kalau di sini ceritanya kan beda. Dibuat untuk dawir, dibuat untuk agar punya wibawa, punya kedudukan dan lain sebagainya, dihormatin orang. Kemana-mana ketemu orang, disangoni orang, wah enak banget. Ada yang semacam itu, tapi yang tidak ada juga ada. Karena setiap orang kan beda-beda ya, cara berpikirnya beda-beda. Tetapi memang jika orang itu mengaku saya ini turunan Nabi, sedangkan rentan waktunya itu panjang. Dalam kaidah fikih soal nasab itu kan katanya itu kan juga dipakai. Tetapi kan ada hal yang lain. Kitab yang lebih lama lagi, jauh yang lebih lama lagi itu kan jelas berkata anaknya cuma 3. Nah si Ubaid ini, yang Ubaidillah ini tuh gak ada. Makanya itu diperlukan apa? Bukti yang sangat kuat. Jika hanya katanya, sedangkan ada kitab yang lebih lama, yang itu jelas menyebut hanya 3. Kenapa setelah ratusan tahun jadi 4? Ini satu video, mungkin apa ya? Kalau kalian menonton, memahami, mendengarkan, tahu ternyata cara berpikir mereka tuh hanya segini gitu loh. Cara berpikirnya tuh begini gitu loh. Ini cara berpikir orang-orang yang mudah didrok. Ini cara berpikir orang yang mudah didoktrin, mudah dibohongin, mudah dipropaganda, nah, semacam itu. Jarak 550 tahun kok hanya percaya dengan katanya. Ini dia videonya. Boleh. Ini sebutkan tasamunya. Saya belum nyantol ini. Tasamunya ya, tasamunya saya sebutkan. Tadi yang saya contohkan ke saya tidak nyantol ya. Ya, enggak nyantol itu. Sekarang dari alias sakron. Tasamunya ya, Pak. Oke. Anggap saya sekarang alias sakronnya. Jangan anggaplah, aku nggak mau anggap. Enggak boleh gitu. Enggak boleh, maksudnya alias sakronnya ke atas. Tasamunya. Menastari, Nek. Bener. Tasamunya apa? Karena dengan cara tasamu kan tidak usah dicatat ini ya. Ya. Coba tunjukkan tasamunya. Berarti kalau saya tidak hafal nama ayahnya alias sakron ke atas, sampean bilang sampean tidak percaya ya. Kalau saya tidak hafal, artinya saya sebut bahwa alias sakron mendengar dari ayahnya, ayahnya mendengar dari ayahnya, terus sampai itu enggak ada penjelasan tasamu seperti sampai itu. Kepada Ahmad bin Isa. Coba tasamunya ya, Pak. Saya gambarin tasamu atau coba saya gambarin silsilah tentang hadis. Di antara lain, Romo Yai Mustafa Bisri itu dalam suatu kesempatan beliau menyebutkan tentang arti ikhlas. Beliau menyebutkan sanad dia dapat penjelasan ikhlas. Haddasana an syaihi fulan, an syaihi fulan, an syaihi fulan, an lengkap itu. Itulah yang mungkin dimaksud daripada sanad periwayatan hadis yang mungkin adalah merupakan tertib atau urut-urutan sanad hadis. Nah, kalaulah memang wilayah yang dimaksud tasamu yang diucapkan oleh Ustadz Lukman Hakim, paling tidak Ustadz Hakim
perlu adanya data bahwa informasi tentang Abdullah Ubaidillah putra Said Ahmad bin Isa An-Naqib lewat keterangan penjelasan dari Syekh Ali Abu Bakar Asy-Syakron dari siapa? Ya. Dari fulan, fulannya dari siapa? Nah. Dari fulan, fulannya dari siapa? Sementara rentang waktunya 550 tahun. Kalau kita hitung per manusia 25, maka minimal butuh 4 kali 4 berarti 16 tambah 2 18 samiin. Coba Gitu. saya mendengar tasamuknya dari Ali As-Sakron ke atas. Tasamuknya dari Ali As-Sakron dari ayahnya. Oke, ayahnya Loh, dari ini kan masalah kakeknya. keluarga ini bang. Ini kan masalah keluarga. Mau mendengar dari siapa kalau tidak dari ayahnya? Oh, Bang? itu asumsi Ustaz Lukman. Lah, begini ya. Kalau masalah hadis, tunggu dulu Bang Zahro. Kalau masalah hadis Ya, itu ya. periwayatannya ya Imam Bukhari caranya meneliti tiap daerah, berangkat ke tiap daerah bertanya, ini sampean meriwayatkan dari siapa? Dari orang ini. Terus Imam Bukhari pergi ke sana lagi bertanya pada orang yang disebut. Nah, ternyata orang itu memang ada. Nah, sekarang Ali As-Sakron itu kalau masalah nasab memang ayahnya yang memberitahu bahwa mbahnya kamu dulu ini. Ayahnya ya dari ayahnya mbah kamu dulu ini. Terus ini masalah nasab, Bang. Itu sampean kalimat embahnya dari ini dari mana? Ada penjelasannya atau asumsi panjenengan? Lah, itu kan memang ayahnya Ali As-Sakron kan tasamu, maksudnya tasamu mendengarkan dari atas, Bang. Teknya mana? Di kitab apa ada korelasi tasamu? Tasamu itu ya kitab nasab ada, kitab fikih ada. Kita Bukan, coba aku nggak bahas fikih. Sampai itu dari tadi tasamu tentang Ali As-Sakron. Mana tasamunya Ali As-Sakron? Gini loh, sampai Bang. paham tasamu. Bang, ya gini loh Bang ya. Tasamu Kalau seperti- itu mendengar dari kuping dan sudah dan orang tahu. Nah iya, ketika Nah, yang iya. mendengar itu orangnya sudah wafat harus ada penjelasan. Sampai ngomong dari mana dasarnya gitu loh maksud saya. Apakah sampai hidup di zaman Ali As-Sakron? Kan tidak. Lah makanya sampean tidak hidup di Ali As-Sakron harus percaya pada Ali As-Sakron bahwa di Oh, sana saya tidak nggak akan percaya dengan panjenengan. Panjenengan ngomongnya itu ngadi-ngadi kok gimana? Ini loh Kak, Lah, kan ada tidak yang menentang di zaman Ali As-Sakron? Ayo, Ya, ada gini loh, Kak yang menentang. Hakim. Ada apa tidak yang menentang di zaman Ali As-Sakron? Ayo, saya tanya. Ada yang menentang. Begini Lo katanya tasamu itu ke atas Begitu kan mana disebut keterangan atas. bahwa Ali As-Sakron Berarti mendapat kalau informasi tidak dari ada yang Fulan. menentang, Fulan mendapatkan berarti- informasi dari Fulan. Fulan dari Fulan mana keterangannya mana? Berarti kalau tidak ada yang menentang, sudah jelas itu tasamu. Artinya Ini. dari atas Gini, turun gini. temurun kan kabar Nah, nih, Bang. Tasamu itu makna kuping, Bang, bukan makna kitab, Iya, bukan iya, makna iya, tulisan. iya, saya paham. Tasamu. Gak usah marah-marah gitu, Pak Hakim. Gini Kak Hakim, ya saya jelaskan ya. Enggak, Bang. Seperti Saya kita tidak marah. Maaf, politik. Saya tidak marah loh. Saya tidak Iya. marah. Saya cuma Iya. biasa saya. Ketika debat Iya, itu iya, memang iya. biasa, memang seperti ini ya. Ya. Gini Kak Hakim ya. Kita kan diskusi ya, enak ya kan, sambil bicara berrokokan ya. Gini loh Kak Hakim, seperti kita Syajarah Mubarakah, dia kan mendengar atau dia mengetahui atau dia melihat. Silakan sambil berpendapat dia mendengar, silakan, iya kan? Ya. Paham Ini ya? maaf Bang, Bang, Ya, Bang. tunggu Ini dulu sudah sebentar. 15% baterai Bang. Ya. Ini Ketika dia maaf. mendengar, ya Fakhruddin Ar-Razi, dia mencatat hanya 3 karena hanya mendengar 3. Berarti yang sohe 3, nggak ada yang 4, kan gitu. Itu nama tasamu. Bukan. Ini kalau Bukan dari itu tadi yang namanya Nah, itu tasamu Ustaz namanya, karena Hakim mendengar. itu Ini. mutar-muter di wilayah Nah, tasamu. sekarang Kalau saya ada tanya. data, kalau saya ada datanya bahwa Ubaid itu adalah putra Isa, Isa putra Alwi, Alwi putra Husain, Husain putra Himham, Himham putra Aun. Ini Bani Nah, Abdal. ini jelas. Keterangannya ada di Tuhfatuz Zaman. Nah, itu jelas. Ternyata Tasamu itu. kan Jadi berbeda. jangan maksa kalau Sampai Ubaid ke itu sana. putra Said Ahmad bin Isa. Itu sudah tasamu. Ternyata data itu memang tidak ada di Tuhfatuz Zaman. Saya sudah Loh, membaca, coba kok nggak datangkan bukti kalau ada, sampean gimana? bilang di Tuhfatuz Ya Zaman. ada Kalau di lah. Tuhfatuz Zaman ada, coba datangkan buktinya, datangkan buktinya. Oke, siap. Ya, kamu kok sadar rek Kak Hakim rek.
Mudah-mudahan kita semua sadar, diberi hidayah oleh Allah. Mungkin Amin. lek benih anu iki, benih ngiding di Van der Beek iki lek. Kalau kita meneliti masalah khobar, maka kita harus memakai kuping, bukan memakai buku. Khobar itu didengar lewat kuping. Yangki. Oh, kok cuma kuping, padahal hadis Nabi itu lewat khobar, tapi kok ditulis di buku? Gimana salah nulis buku hadis? Agar Punten supaya kira tanya, benih. Punten atanya aku lihat sampean lek. Deluk. Benih ngiding dari catatan Van der Beek ini. Alias sakron gak dinto. Punten kira tanya, bukan ngina, bukan punten. Napan? Iki kan nikah atanya gue lihat sampean benih nyatet benih mengutip ini sila-silan Van der Beek iki alias sakron benih. Mak berdepan debrga. Beriti iki lu sampean. Takon karo. Lestari boleh kita balik ya sakron panika Ya, Kak, lestari ya. maca. Kak. Al-burqu al-musyiko lestari hatam. Oke, Kak Kim, yang dimaksud khobar itu kan ya, itu adalah suatu berita, kan gitu kan? Ya, ketika berita itu sudah sampai terkumpul seperti halnya Al-Quran, maka Zaid bin Sabit menulisnya, itu sudah dibukukan, agar supaya apa? Dapat mudah dimengerti. Itu sudah zaman Zaid bin Sabit sudah ada pencatatan. Gitu Beda loh. Al-Quran bang, Loh. Al-Quran hadis beda karena memang dia Nyatanya, harus dijaga. Al-Quran dan Bahkan hadis apakah hadis bukan saja khobar? bang ya, bahkan hadis Bukan saja pernah khobar. terputus. Dengarkan, bahkan hadis saja pernah terputus 1 abad bang. Kalau masalah Makanya itu di situ kan dibutuhkan adanya khobar yang valid dengan adanya data. Nah Di kan situ iya, diperbandingkan. saya jelaskan dulu Itu, khobar Bang. itu ada 2 bang. Khobar Makanya itu bisa hadasana, mengarah pada hadasana, bohong, di situ bisa mengarah diteliti. pada benar. Kita mau mendengar dari siapa khobar ini? Kalau orang ini sudah mausuk, sudah dipercaya bahwa orang ini memang jujur, orang ini memang ahli ibadah, orang ini tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar syariat, maka ini bisa dipercaya, bisa Nah, diambil khobarnya. sekarang kita tunjukkan buktinya. Khobarnya dari mana? Asakron. Saya rentet dari bawah. Satu kayak Khobarnya, Memang saya Zubair. tanyakan khobarnya asakron dari mana? Kalau saya mendengarnya ya, 1 dari kayak Memang Zubair, 2 Khobarnya dari Memang Zubair, Syekh Asakron. Asmari, 3 Ya. dari Syekh Yasin Al-Fadani, 4 dari Ya Syekh Yusuf Al-Nabhani, terus 5 dari Syekh As-Sakhawi, 6 dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, 7 dari Ali As-Sakron. Ali As-Sakron ini memang masuk pada ulama yang al-mautsuk, yang memang bisa dipercaya, dikenal bisa dipercaya. sekarang di zaman khobarnya Rasul. dari mana? Itu kan secara terputus. syar'i Kalau sudah hadis kan tidak terputus. Saya Bukan tanya, kalau sampean hadis kan mau terputus. tidak pakai syar'i. Ini baterai saya sudah hampir habis. Nah, Maaf, saya sudah tanya, lebih 3 jam sekarang di sini. khobarnya hadis itu terputus apa enggak kalau sohe? Apa? Hadis Saya itu tanya, bisa saya juga tanya, Bang. sahih tergantung siapa Nah, yang ya kan? memberi khobar Coba. hadis. Hakim jangan takiyah mulu, jangan takiyah. Kalau nggak tahu dia bilang takiyah Di sini mulu jadi orang. Ini taki semua tidak ada yang pakai ilmu. Bukan Mana? gini, Kak. Orang ditunjukin Kalau takiyah mulu. khobar itu kalau ilmu sudah khobar. Udah jangan takiyah, udah jangan takiyah. terputus. Ilmu Kak. periwayatan semua. Ilmu khobar itu ilmu Jangan takiyah, udah jangan takiyah, jangan takiyah. Loh, kok hilang? Hilang dia, nggak bisa menjawab ke atas. Iya, takiyah terus. Ya. Wali TikTok mau menunjukkan kitabnya hilang. Takut dia sama kenyataan hidupnya.